lakukan pengompresan menggunakan air hangat, jangan menggunakan air dingin. Makanan yang hangat seperti bubur atau sup ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang tua pasti resah saat anaknya mengalami demam tinggi, tapi takut untuk memberi obat terkait pemberitaan obat sirup yang berbahaya yang akhir-akhir ini merebak di Indonesia. Saya sendiri pun sedikit resah, sedikit merasa cemas karena saya juga punya anak balita yang berumur 3 tahun. Bagaimana kalau anak kita demam di rumah sementara obat sirup lagi diteliti kadar bahayanya. Walaupun sudah ada pemberitaan beberapa obat sirup yang aman dikonsumsi, namun tetap saja membuat kita sebagai orang tua sedikit takut, bikin cemas. Bagaimana kalau obat tersebut diberikan tahu-tahu ada masalah dan bisa menimbulkan penyesalan. Akhirnya saya ingin berbagi informasi dan juga berbagai tips dari pencarian bagaimana pertolongan pertama dalam menghadapi demam pada anak tanpa memberikan obat sirup. Berikut ulasannya. Pertama yang harus ibu lakukan adalah jangan panik terlebih dahulu. Semakin kita panik, semakin bingung mau buat apa. Tetap tenang dan lakukan pengukuran suhu di daerah ketiak secara konsisten pada anak. Ibu bisa beli alat pengukur suhu di apotek terdekat, harganya bervariasi dan tidak terlalu mahal. Jika anak mengalami suhu 37,5 ke atas, maka anak sudah dikategorikan demam. Langkah selanjutnya adalah lakukan pengompresan menggunakan air hangat, jangan menggunakan air dingin, karena penggunaan air dingin akan meningkatkan pusat pengatur suhu hipotalamus sehingga akan menyebabkan badan menggigil sehingga terjadi kenaikan suhu tubuh. Kompres dingin ini juga bisa membuat pembuluh darah mengecil yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Selain itu, menggunakan kompres dengan air dingin dapat membuat anak tidak nyaman. Lakukan kompres hangat selama 10 sampai 15 menit. Lakukan secara berkala selang 30 sampai 45 menit. Kemudian gunakanlah pakaian dan selimut yang tipis. Pakaian yang terlalu tebal dapat berisiko menaikkan suhu tubuh si kecil. Atur suhu ruangan senyaman mungkin dan tidak terlalu panas. Buka jendela kamar agar sirkulasi udara cukup baik dan suhu ruangan tetap terjaga. Dan yang sangat penting adalah cukup asupan cairan dengan minum. Walaupun biasanya anak yang demam cenderung tidak mau makan dan minum, namun ibu harus pastikan bahwa anak tidak kekurangan cairan agar tidak terjadi dehidrasi. Apalagi jika anak mengalami demam disertai dengan muntah dan juga diare. Dan tidak kalah penting adalah pemberian makanan yang dapat meningkatkan sistem imunnya. Berilah makanan yang hangat seperti bubur atau sup ayam. Lalu buah jeruk. Buah jeruk ini kaya dengan vitamin C dan dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh pada anak karena tinggi akan kadar oksidan. Di samping itu juga dapat meningkatkan asupan energi karena mengandung gula alami. Selain buah jeruk, orang tua juga dapat memberikan buah-buahan seperti stroberi, semangka, nanas, kiwi, dan juga pisang. Pada buah pisang ini mengandung ion kalium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh
karena ion kalium ini merupakan salah satu ion yang hilang melalui keringat saat anak mengalami demam. Selain makanan di atas, makanan yang mengandung probiotik seperti gandum, sereal, yogurt, tempe ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena probiotik dapat meningkatkan bakteri baik dalam saluran cerna. Dan hal ini diperkuat oleh jurnal pediatrik. Probiotik ini dipercaya dapat membantu menurunkan demam. Selanjutnya, berilah makanan yang mengandung protein seperti daging, telur, susu, daging ayam, ikan salmon, dan juga keju. Hal ini dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi dan dapat mempercepat proses penyembuhan. Dan jenis makanan yang satu ini tidak boleh ditinggalkan, yaitu bawang putih. Ibu bisa memasukkan bawang putih ini ke dalam menu makanan yang akan diberikan kepada anak. Bawang putih ini merupakan makanan dengan antioksidan yang sangat tinggi. Bawang putih dipercaya sebagai antibakteri, antivirus, dan juga anti jamur. Sebuah penelitian membuktikan kelompok orang yang mengkonsumsi bawang putih lebih jarang sakit jika dibandingkan pada orang yang tidak mengkonsumsi bawang putih. Lalu jika anak mau minum air kelapa, ini sangat dianjurkan untuk diberikan karena air kelapa ini merupakan minuman yang mengandung ion. Penelitian mengenai air kelapa ini cukup ampuh untuk mengembalikan kandungan elektrolit tubuh dan menghambat produksi prostaglandin, di mana prostaglandin ini merupakan hormon yang berperan dalam menghasilkan peradangan, di mana prostaglandin ini merupakan hormon yang berperan dalam menghasilkan peradangan, meningkatkan suhu tubuh, dan juga nyeri. Jika prostaglandin ini dihambat, maka suhu tubuh akan stabil secara perlahan. Selanjutnya, ibu bisa melakukan pijatan ringan dengan ramuan herbal seperti minyak esensial. Campurkan minyak esensial tersebut dengan bawang putih, minyak kelapa, hingga asam jawa. Oleskan ke bagian kaki, tangan, dan perut anak. Kemudian jaga suhu tubuh ruangan, tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Jangan menggunakan kipas angin yang terlalu kuat. Dan jangan lupa anak harus memiliki waktu istirahat yang cukup. Selama tidur, tubuh anak akan mengisi kembali sel-sel yang telah hilang, termasuk sel darah putih yang memiliki fungsi vital melawan bakteri dan juga virus di dalam tubuh. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu bagi para ibu-ibu yang mungkin saat ini anaknya mengalami demam. Stay healthy, semangat ya Bunda. Assalamualaikum.